Baik, Bapak, kita mulai saja, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak-Bapak yang berkesempatan hadir pada subuh yang cerah ini. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, Pak ya, bahwa subuh ini kita akan membahas, akan rapat, akan musyawarah, Pak ya. Musyawarah yang merupakan bagian dari tradisi di Masjid Al-Amin. Karena musyawarah itu emang dari dulu ya, selalu ngadain musyawarah kalau ada hal-hal yang perlu dibahas. Sehingga sampai tradisi musyawarah itu selalu ada setelah ba'da sholat Isya. Kalau ada ba'da sholat Isya itu ada musyawarah, itu musyawarah kecil-kecilan lah ya, hanya menyampaikan informasi. Tapi kalau musyawarah untuk memutuskan ya, suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan, maka perlu waktu khusus ya, yang mana akan diundang semuanya. Yang diundang tidak menyebut nama, tapi yang diundang menyebut sebagai perannya. Ya. Makanya undangan saya itu kan menyebutkan pengurus TKM, peran dia sebagai pengurus TKM, bukan namanya. Ya. Terus pengurus UPZ, ya. Artinya peran dia, fungsi dia sebagai pengurus UPZ. Dan pengurus RW dan RT, itu yang kami undang ya saat ini. Ya. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan warga, ya, berkenaan dengan jamaah Masjid Al-Amin terkait santunan. Ya. Dan ini alhamdulillah santunan sudah berjalan sejak 2022 Pak ya, dimulai dari bulan Februari 2022 sampai terakhir itu bulan Desember Pak 2024. Santunan Pak ya. Berarti udah berapa tahun tuh Pak? Sudah 3 tahun ya, 2002, 2003, 2004 Pak. 2 tahun Pak ya? 2002, 1 tahun, 2003, 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun Pak, amal soleh Bapak diantaranya untuk santunan warga RW 013. Artinya apa? Selain Bapak ibadah vertikal, Bapak ibadah horizontal pun jalan Pak. Di lingkungan RW 13. Kemarin waktu kita ada pengajian Ustadz Habib Hamri Pak ya, saya nggak hadir tapi saya lihat videonya Pak. Pembukaan beliau, mukaddimah beliau menyatakan ya bahwa ada ulama ya, sebagian besar ulama menyatakan tatkala kita melakukan ibadah vertikal kepada Allah ya, sholat, puasa, ya, haji, bermunajat, berdoa, tapi dia tidak punya hablum minanasnya, ya, tidak peduli dengan horizontalnya, maka nggak diterima Pak ibadah kepada Allah. Itu waktu saya lihat videonya Pak ya. Nanti kalau kurang atau salah saya ngungkapin, Bapak silakan buka videonya. Ya, ya artinya Allah memang nggak butuh kok. Kita nggak sholat pun Allah nggak merasa terus nggak mulia gitu. Kita nggak puasa pun terus Allah merasa dirugikan ya enggak. Kita nggak ibadah pun Allah nggak rugi gitu kan. Karena yang butuh kita ibadah itu ya kita sendiri sebetulnya kan. Allah nggak perlu disembah sebetulnya. Ya. Karena dia sudah maha kuasa, dia maha segala-galanya. Kita diminta buat menyembah karena kita butuh Tuhan, ya, kita butuh Allah. Ini sekedar mukadimah Pak ya. Baik, terkait ini Pak, duafa Pak ya, karena ini sudah 3 tahun Pak. Jadi kriteria yang ada ya, kita coba evaluasi ya, kemungkinan kriteria ini sudah tidak bisa dilaksanakan ya, atau harus diupdate Pak ya, karena terkait mungkin para duafanya juga sudah mungkin sudah ada yang perlu ditambah atau perlu dikurangi ya, karena kriteria yang kita punya mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini ya.
Jadi diawali dengan kriteria apa ya? Sama seperti kita musyawarah awal dulu Pak, sebelum santunan itu berjalan. Ya kita mulai dengan kriteria tentunya. Ya. Nah kriteria ini tentunya ada kriteria umum, ya, secara umum Pak ya. Dan ada kriteria khusus untuk lingkungan di RW kita aja Pak, RW 13 aja. Kalau secara umum Pak, ini saya ambil di Google Pak ya. Oh iya, sebelum kita mulai rapat Pak, kita awali dengan basmalah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini saya jadi di Google Pak ya. Siapa yang termasuk golongan du'afa? Satu, orang-orang miskin ya. Nah, apa definisi orang miskin? Orang-orang miskin kebaca nggak Pak? Ah, nggak kebaca ya. Berarti saya besarin aja Pak. Terlihat atau tidak terlihat tapi tidak terbaca Pak ya. Oke, nah ini Pak ya. Ya saya bacain Pak ya. Orang-orang miskin adalah mereka yang jelas-jelas kekurangan secara harta atau finansial. Kurang duit Pak. Ya. Kurang duit untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Bukan kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan pokok. Ya. Mereka lemah karena ketidakmampuan mereka mendapatkan harta. Ya mereka lemah karena nggak bisa nyari kerja juga nggak bisa, umurnya udah tua mungkin ya. Atau ijazahnya cuma TK doang mungkin ya. Jadi buat ngelamar-ngelamar kerja juga susah dia. Ya. Nah orang-orang ini berhak dibantu dan mendapatkan zakat atau sedekah. Orang-orang miskin juga termasuk ke dalam 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan orang-orang yang berhak mendapatkan fidyah. Ini orang miskin Pak ya. Jadi orang yang memang secara keuangan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya Pak ya. Kebutuhan pokok apa sih? Ya makan. Ya. Sekolah. Nah, sekolah itu kebutuhan pokok nggak Pak ya? Beli kuota kali ya. Kebutuhan pokok. Sekarang HP jadi kebutuhan pokok nih Pak. Bayar listrik, kebutuhan pokok. Bayar listrik kebutuhan pokok nggak Pak sekarang Pak? Ya, dulu mungkin waktu kita kecil kebutuhan pokok itu ya cukup bisa makan, bisa pakai baju, ya, ada tempat tinggal, walaupun ngontrak juga, itu kebutuhan pokok Pak. Ya sekarang nambah lagi Pak, harus bisa bayar listrik, ya. Bayar beli pulsa, mungkin ya kalau sekarang kebutuhan pokoknya itu, karena kalau ketinggalan HP aja, ya, atau kekurang nggak ada pulsa aja repot juga kita mau bayar apa-apa, pakai kiris, pakai apa, nggak ada kuotanya. Baik, selanjutnya Pak ya, orang miskin tadi Pak satu Pak yang duafa ya. Kedua, hamba sahaya. Hamba sahaya ini budak Pak ya, zaman dulu. Atau orang dalam tahanan, orang di penjara Pak, ya, atau tawanan. Nah di masa kini, hamba saya memang sudah jarang terdengar. Namun hamba saya ini bisa berarti sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan. Kemudian orang yang dalam tahanan atau tawanan bukan karena kesalahan, namun karena kezaliman orang lain. Mereka ini bisa tergolong sebagai duafa yang lemah dan tidak berdaya secara fisik, finansial, atau psikisnya. Jadi ada yang kena fitnah Pak, akhirnya dia di penjara Pak, akhirnya dia nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nah dia harus ngasih makan anak bininya. Ya. Nah ini lemah jadinya deh Pak. Ya. Sedangkan dia harus menafkahkan keluarganya atau menafkahkan dirinya karena dia tertawan, ya, mungkin di penjara karena bukan kesalahan dia sebetulnya, ya, dia kena fitnah mungkin. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga Pak, kaum difabel atau cacat fisik Pak. Kaum difabel atau yang mengalami cacat fisik biasanya mengalami kendala atau keterbatasan untuk mendapatkan penghasilan, apalagi jika tidak didukung oleh keluarganya. Untuk itu mereka yang lemah dan aspek fisik ini termasuk ke dalam golongan duafa yang wajib dibantu. Jadi secara fisik memang sudah lemah Pak. Cacat fisik, buat kerja pun ya susah dia. Nah ini masuk ke duafa Pak. Nanti ada Pak. Ini fisik dulu Pak ya. Nanti jiwa ada nggak? Mental Pak ya, mental. Ini cacat fisik, cacat mental gimana? Ada nggak? Orang lanjut usia. Nah ini manula Pak ya.
Nih calon-calon nih kita nih Pak Pandu. Ya, kita nih calon-calonnya nih ya. Orang lanjut usia biasanya sudah mengalami kelemahan secara fisik dan psikis. Pikun kali Pak ya. Secara fisik jalan juga udah susah, ya. Kemudian sering lupa, ya. Ngakunya ke masjid. Kok masjid udah tutup nggak nyampe-nyampe juga ke rumah gitu kan. Lupa dia. Mampir dulu ke janda sebelah. Lupa pulang dia. Mereka sudah tidak mampu lagi bekerja dan wajib dibantu secara finansial dan kebutuhan pokoknya. Untuk itu sedekah untuk duafa lanjut usia juga sangat baik. Terlebih kita memperlukan mereka selayaknya orang tua sendiri. Nah ini di kampung kita Pak udah mulai banyak orang tua Pak. Salah satu buktinya Pak ya, yang sholat di sini Pak ya, kalau saya perhatiin Pak, udah mulai yang tua-tua Pak, udah muncul Pak. Ya mungkin udah mulai pensiun, udah punya waktu buat ke masjid. Nah itu calon manusia lanjut usia Pak. Ya. Kalau dulu ada almarhum Pak Tugiman Pak ya, nah itu Pak Tugiman, terus Pak siapa lagi tuh yang jalannya udah tertatih ya, lanjut usia. Baik, kemudian, nah ini tadi yang ke ini Pak ya, tadi sudah yang keberapa nih? Bentar. Ini tadi keempat Pak ya, sekarang kelima Pak. Nah, yang kelima Pak, apalagi yang duafa menurut versi Google Pak ya. Nah, menurut versi Google apalagi nih? Oh. Ah ini, janda miskin. Bukan janda kaya, janda miskin. Dan bukan janda montok, bukan janda miskin bilangnya. Baik, janda miskin. Janda adalah perempuan yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam kondisi tertentu, janda yang lemah biasanya tidak memiliki sumber penghasilan. Memiliki tanggungan anak-anak. Sedangkan pemberi nafkah sudah tidak ada lagi untuk membantu kehidupannya. Perempuan seperti ini masuk ke dalam golongan duafa yang bisa dibantu melalui sedekah, melalui santunan. Kemudian 6, orang dengan penyakit tertentu. Nah ini penyakit tertentu Pak. Ya. Orang yang memiliki penyakit tertentu termasuk dalam duafa yang lemah secara fisik dan tentu membutuhkan bantuan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Apalagi jika termasuk ke dalam golongan keluarga miskin yang kesulitan dari aspek ekonomi. Ya. Penyakit tertentu bisa, misalkan contoh, ya penyakit secara mental, ya dia sakit bentar-bentar misalkan ayan, ya, bentar-bentar, nah itu contoh juga penyakit, ya. Kemudian termasuk juga secara mental Pak, ya kekurangan mental, ya karena mungkin ada sesuatu yang di dalamnya ada penyakitnya, ya, sehingga dia secara mental pun sudah tidak berfungsi dengan baik, dengan normal. Kemudian buruh atau pekerja. Nah, ini orang kerja Pak termasuk duafa Pak. Kalau dia pekerja kasar Pak, ya, atau buruh, atau kuli atau apalah ya, tukang atau gimana ya. Kita baca coba definisinya. Buruh atau pekerja kasar biasanya adalah mereka yang bekerja dengan kekuatan fisik dan dalam waktu yang lama, namun secara penghasilan masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka yang seperti ini bisa tergolong kaum duafa dan membutuhkan bantuan agar lebih berdaya. Dia udah kerja Pak, dari pagi sampai sore mungkin bahkan malam, tapi penghasilannya tetap aja kecil Pak. Bisa, ya, bisa jadi. Ya. Dia kerja, buruh, ya tapi penghasilannya kecil Pak, mungkin jauh dari UMR Pak ya. Kemudian 8, rakyat kecil yang tertindas. Rakyat kecil, ini bukan Lilliput Pak ya. Rakyat kecil tuh maksudnya apa katanya? Yang tertindas ini misalnya seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya Pak ya. Mereka sebagai masyarakat yang negaranya terjajah tidak memiliki kemerdekaan dan membutuhkan bantuan untuk bisa terbebas. Untuk itu, rakyat kecil yang tertindas bisa termasuk kaum duafa. Korban bencana. Nah, korban bencana juga bisa termasuk duafa karena kehilangan
harta benda, kehilangan tempat tinggal, ya, kehilangan segala-galanya. Misalnya bencana kebakaran Pak, habis Pak, rumahnya habis, hartanya habis. Rumahnya gede Pak, punya mobil, punya motor, ya habis juga Pak, hartanya habis semua. Ya, nah, ini korban bencana. Ini bisa termasuk golongan duafa. Nah ini versi Google Pak ya. Secara umum, iya betul Pak ya. Menurut saya betul lah, duafa ya seperti itu. Nah kemudian bagaimana dengan yang ada di lingkungan kita? Apa ya? Yang ada di lingkungan kita, nah ini pernah Pak terbit surat Pak ya, hasil musyawarah ini Pak ya. Hasil musyawarah, saya langsung fokus ke duafanya Pak ya. Kalau ke yatimnya nggak ada ini Pak ya. Nah, nggak ada pertentangan lah, udah ijma nih. Nah kalau para duafa yang kriteria yang ada di RW 013, satu beragama Islam maupun bukan yang Islam Pak. Jadi duafa itu di lingkungan kita Pak ya, ada duafa yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Jadi yang miskin ada juga, orang yang enggak orang Islam yang miskin ada, orang yang bukan Islam juga ya ada juga yang miskin bukan orang Islam di lingkungan RW 13. Ya. Ini kriteria yang lama Pak ya. Kemudian B, anak yang sudah tidak punya orang tua, ya nggak punya ayah, ibu sudah wafat, berarti yatim piatu dong. Ya. Tapi berumur di atas 15 tahun, oh bukan yatim, ya. Karena yatim piatu itu di bawah 15 tahun atau 15 tahun pas. Kalau udah di atas itu bukan anak yatim piatu. Tapi dia masih di atas 15 tahun dan di atas 12 tahun untuk wanita, tapi udah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nah ini kan kalau di kita kan umur sekolah Pak ya. Umur masih sekolah. Tapi tidak ada orang tuanya. Ya. Mungkin nggak punya bapak aja atau nggak punya ibu saja atau nggak punya kedua-duanya. Ya. Masih bersekolah maksimal setingkat SMK, SMA, aliyah, sederajat, serta tidak memiliki wali atau lembaga yang memberikan santunan atau biaya sekolah. Jadi ada di lingkungan kita Pak, dia nggak punya orang tua, ya, nggak punya ayah lah, ibunya janda, ya, anak-anaknya udah gede, tapi masih sekolah, yang perempuan udah SMP, berarti udah di atas 12 tahun, yang laki-laki udah SMA. Yang mencari uang ya si ibunya aja, jualan sono, jualan sini, itu. Dan anak-anaknya masih perlu biaya sekolah. Nah ini kriteria yang lalu Pak ya, yang saat ini. Kemudian keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, tapi tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, berpakaian, menyekolahkan anak. Jadi lengkap Pak, ayahnya ada, ibunya ada, ya anak-anaknya juga ada. Nah tapi keluarga ini buat memenuhi kebutuhan pokoknya aja agak berat Pak, ya. Buat beli beras atau buat kebutuhan sehari-hari aja berat, apalagi buat nyekolahin. Ya. Walaupun mungkin sekolah di Bogor ini sudah gratis Pak ya, nggak ada SPP. Tapi kan buat ongkosnya, buat jajannya, mungkin buat beli bukunya kan perlu biaya juga ya. Sekolahnya mungkin gratis, tapi embel-embelnya ini Pak, yang kadang-kadang sekolah ada acara kegiatan apa, ya dimintain lagi uang. Sekolah gitu, ya itu pun nggak sanggup. Buat ongkos sekolah aja mungkin nggak sanggup. Buat beli peralatan sekolah, buku dan. Nah kemudian yang ketiga, yang ke D Pak ya, D. Wanita ditinggal wafat suami, bukan ditinggal kabur suami Pak ya. Tapi ditinggal wafat suami, artinya janda. Ketinggal kabur, statusnya belum tentu janda Pak. Ya, belum pasti Pak ya. Ya, kan banyak pelakor sekarang Pak. Banyak pelakor-pelakor, akhirnya direbut sama pelakor. Jadi wanita ditinggal wafat suami atau janda yang tidak memiliki penghasilan. Janda ini nggak punya penghasilan, ya. Suaminya meninggal pun nggak ada pensiunannya misalnya gitu ya. Ya, nggak ada warisan ruko lah gitu kan. Nggak ada warisan dagangan gitu yang bisa diwariskan buat penghasilannya. Nggak ada Pak. Tidak punya uang pensiun.
Kalaupun ada uang pensiun, nah kalaupun ada nih uang pensiun dari suaminya almarhumnya, nggak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya Pak, karena suaminya PNS golongan berapa Pak? Paling rendah Pak, golongan 1 kali Pak ya, yang kalau sebulan pensiunannya di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta. Ya artinya dengan penghasilan pensiun segitu pun, khusus hidup di Bogor ya agak berat juga Pak ya, apalagi di Bogornya udah kabupaten kayak kita ini Pak ya. Buat bayar listrik aja mungkin hampir 500.000 Pak ya, belum lagi buat nyekolahin anak-anaknya kalau dia masih punya anak ya. Artinya punya pensiun tapi nggak cukup Pak ya. Kemudian yang petugas security Pak. Nah, definisinya apa petugas security RW 013? Ya yang masih aktif di RW 13 Pak. Kalau sudah tidak aktif, tapi dia bukan RW 13, tapi dia duafa juga, maksudnya miskin Pak ya. Tapi dia bukan RW 13. Dan dia bukan security, karena udah keluar dari security, ya kita nggak dapat Pak. Kita nggak kasih. Tapi kalau dia sama jadi security, walaupun tinggalnya di luar RW 13, dapat ya. Contohnya Pak Haji Said ya. Kan bukan RW 13 Pak, dia di kampung sana. Nah, selama dia masih jadi security, dapat santunan. Tapi setelah keluar, ya udah nggak dapat. Ya. Kemudian petugas kebersihan Masjid Al-Amin, ya, seperti Pak Haji Kurdi. Ya. Nah ini dapat. Ya. Nah ini Pak kriteria saat ini Pak ya, yang sudah berjalan hasil musyawarah Pak ya, bukan hasil pribadi atau sendiri, tapi hasil bareng-bareng. Nah, bapak-bapak diundang ya untuk ikut ikut bantu nih ya, dengan daya pikirnya, ya, daya analisanya. Apakah kriteria ini mau dirubah lagi? Silakan ya. Kalau mau dirubah seperti apa? Ya nanti saya tinggal ketik Pak ya. Nah, ini saya tinggal ketik aja Pak.